Pemirsa, Amerika Serikat melancarkan serangan militer terhadap Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro beserta istrinya. Langkah ini menjadi puncak konflik panjang antara Washington dan Caracas. Serangan yang diklaim perang melawan narkotika ini memicu gembira di beberapa kantor di Washington, namun juga mendapatkan kecaman baik dari dalam maupun luar negeri. Kita akan mengulas bagaimana awal konflik, serangan terbaru, penangkapan dari Maduro, serta respon domestik dan internasional, serta bagaimana dampaknya bagi pasar dan geopolitik dunia dalam slide selanjutnya. Pemirsa, Amerika Serikat dan Venezuela, konfliknya ini bukanlah hal yang baru. Pada masanya disebutkan bahwa awal mula konflik antara Amerika Serikat dan Venezuela dimulai sejak tahun 1998. Tepatnya adalah begitu terpilihnya Presiden Hugo Chavez sebagai Presiden Venezuela. Pada masanya Venezuela ini merupakan salah satu pemasok minyak utama bagi Amerika Serikat. Ketegangan mulai mengeras ketika Chavez terpilih sebagai Presiden, di mana Chavez ini membawa agenda politik Bolivarian yang menekankan pada kedaulatan nasional. Bagaimana peran negara dalam ekonomi serta kebijakan luar negeri yang lebih mandiri daripada Washington. Chavez secara terbuka mengkritik Amerika Serikat dan menuduh campur tangan di Amerika Latin. Di saat yang sama, Venezuela juga memperkuat hubungan dengan Kuba, Rusia, dan Iran yang dipandang Amerika sebagai ancaman pengaruh di kawasan. Nah, pasca meninggalnya Chavez, hubungan keduanya tidak semakin membaik. Di bawah kepemimpinan Nicolas Maduro, konflik justru semakin dalam. Awal ketegangan antara Maduro dan Trump dimulai pada tahun 2017 ketika Amerika Serikat era Trump menjatuhkan sanksi finansial besar yang memutus akses Venezuela ke pasar keuangan Amerika Serikat. Tidak hanya itu, kita maju ke depan di tahun 2020, Amerika Serikat ini menuduh Venezuela menjadi pusat kegiatan narkotika internasional. Pejabat tinggi termasuk Maduro dituduh memimpin kartel de los Soles. Pada tahun 2020 akhirnya Maduro pun didakwa dengan tuduhan narkoterorisme. 5 tahun kemudian di akhir 2025 tepatnya bulan Desember lalu, Donald Trump kembali menguatkan narasi ini. Washington meningkatkan tekanan termasuk sanksi, imbalan penangkapan Maduro dan juga kehadiran militer di kawasan Karibia. Operasi militer ini dikenal sebagai Operation Southern Spear, awalnya hanya menyasar perairan Karibia, tapi akhirnya berujung pada operasi lainnya yaitu operasi penangkapan Maduro. Nah, di balik konflik ini sebenarnya peran minyak juga menjadi kunci. Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Hubungan energi berubah menjadi alat tekanan. Sanksi Amerika Serikat memukul ekonomi Venezuela dan memicu krisis kemanusiaan. Serangan awal 2026 kini dipandang sebagai puncak strategi tekanan maksimum Amerika Serikat terhadap pemerintah Maduro. Kita beralih ke slide selanjutnya, kita akan melihat apa saja wilayah-wilayah yang terdampak dari serangan Amerika Serikat. Jadi ini adalah pernyataan dari Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino Lopez, yang menyatakan bahwa serangan Amerika Serikat ini terpusat di ibu kota, Caracas, termasuk kompleks militer Fuerte Tiuna serta infrastruktur penting lainnya di ibu kota. Meski memang serangan ini hanya terjadi di Caracas, tapi pemerintah menegaskan tidak semua wilayah lain mengalami serangan langsung. Ada negara bagian yaitu Miranda, Aragua, dan juga La Guaira yang mengalami dampak dan juga akhirnya ditingkatkan status siaganya. Dampak yang terjadi apa saja? Ini dirasakan yaitu ada getaran ledakan, kemudian juga ada penutupan sejumlah akses, gangguan listrik dan komunikasi, serta peningkatan status siaga militer. Kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah Fuerte Tiuna, ini di Caracas. Ini merupakan kompleks militer terbesar dan juga menjadi pusat komando angkatan bersenjata Venezuela. Menyasarnya kawasan ini dinilai sebagai upaya untuk memukul pusat kendali dan simbol kekuatan militer pemerintah Maduro. Sementara yang kedua, Miranda, salah satu yang juga terkena dampaknya walaupun tidak secara langsung, berfungsi sebagai wilayah penyangga ibu kota. Daerah ini menjadi jalur logistik dan juga mobilisasi pasukan. Otoritas setempat menetapkan status siaga untuk mencegah adanya eskalasi lanjutan. Kita beralih ke wilayah yang ketiga pemirsa, yaitu Aragua. Aragua dikenal memiliki pangkalan udara dan juga fasilitas pertahanan. Pengamanan ditingkatkan sebagai langkah antisipasi. Dan yang terakhir adalah La Guaira. La Guaira ini adalah gerbang laut utama dan akses logistik nasional. Dilaporkan mengalami pengetatan keamanan juga dan pastinya juga terdampak
gangguan pada aktivitasnya. Menhan Lopez ini menyebut bahwa serangan menjadi agresi militer paling kriminal yang pernah dilakukan oleh Amerika Serikat. Pemerintah hingga saat ini masih melakukan verifikasi korban, tapi data sementara menyebutkan sekitar 40 orang tewas akibat serangan ini. Kita beralih ke slide selanjutnya pemirsa, kita akan sama-sama masuk pada puncak konflik antara Amerika Serikat dan Venezuela, yaitu penangkapan dari Presiden Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat. Peristiwa ini menjadi eskalasi tertinggi dalam hubungan kedua negara yang agar sederhana akan saya jabarkan dalam konteks 5W1H. Kita mulai dari siapa? Siapa yang ditangkap dalam rangkaian ini yaitu Presiden Nicolas Maduro beserta dengan istrinya, Cilia Flores. Keduanya selama ini masuk dalam target penegakan hukum Amerika Serikat. Kemudian yang kedua, kapan penangkapan terjadi? Penangkapan terjadi pada tanggal 3 Januari 2026 dini hari, yaitu sekitar pukul 2 waktu Venezuela. Yang ketiga, di mana operasi ini dilakukan? Operasi ini dilakukan di Caracas yang merupakan ibu kota dari Venezuela yang saat itu berada dalam pengawasan ketat dari aparat keamanan. Kemudian yang keempat adalah bagaimana proses penangkapan ini terjadi. Jadi Amerika Serikat menyebut operasi penangkapan Maduro merupakan bagian dari Operation Absolute Resolve. Ini adalah sebuah operasi khusus yang memang diklaim berbasis intelijen dan telah dipersiapkan selama berbulan-bulan. Jadi penangkapan dilakukan secara cepat tapi terbatas. Maduro diamankan tanpa adanya konfrontasi terbuka. Dan tidak lama setelah penangkapan, otoritas Amerika merilis foto Maduro di dalam pesawat militer dalam kondisi yang terkawal ketat. Foto ini dimaknai sebagai penegasan bahwa Maduro telah berada dalam kendali Amerika Serikat. Maduro kemudian diterbangkan keluar dari Venezuela. Rute dan titik transit tidak diungkapkan. Namun Washington menyebut pemindahan dilakukan sesuai dengan prosedur penegakan hukum versi mereka. Kita beralih pemirsa, ada poin-poin lainnya yaitu mengapa dan juga apa. Nah, mengapa Maduro ditangkap? Karena Amerika Serikat ini menuduh Maduro memimpin jaringan narkotika internasional serta terlibat dalam kegiatan kriminal lintas negara yang dinilai bisa mengancam keamanan nasional. Dan yang terakhir, apa dakwaannya? Jadi sejauh ini pihak dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat menulis dakwaan resmi, yaitu pertama adalah tuduhan konspirasi narkoterorisme selama 25 tahun. Kemudian kedua, ini juga termasuk dalam penyeludupan kokain ke Amerika Serikat melalui kerjasama dengan kartel narkoba dan kelompok bersenjata. Nah, selain Maduro, nama istrinya juga ternyata turut tercantum dalam dakwaan tersebut, termasuk adanya tuduhan pelanggaran senjata, yaitu kepemilikan senapan mesin dan juga perangkat penghancur terhadap Amerika Serikat. Saat ini pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa Nicolas Maduro ditahan di fasilitas penahanan federal di Amerika Serikat untuk menunggu bagaimana proses hukum dan juga persidangan lebih lanjut. Kita beralih pemirsa ke slide selanjutnya, karena meski Presiden Donald Trump menyebut penangkapan Nicolas Maduro ini sebagai keberhasilan besar dalam perang melawan narkotika, tapi kecaman terhadap langkah tersebut muncul dari dalam negeri Amerika Serikat. Salah satunya adalah dari Wali Kota New York, Zohran Mamdani. Mamdani ini secara terbuka menentang operasi militer Amerika Serikat terhadap Venezuela. Kita baca sama-sama. Jadi Wali Kota New York, Zohran Mamdani mengatakan bahwa menyerang negara berdaulat secara sepihak adalah tindakan perang dan pelanggaran hukum federal dan internasional. Jadi dalam konferensi pers, Mamdani mengaku menelepon langsung Presiden Donald Trump untuk menyampaikan penentangannya terhadap operasi tersebut. Mamdani menegaskan bahwa dampak dari kebijakan ini tidak hanya dirasakan di luar negeri, melainkan juga menyentuh puluhan ribu warga Venezuela yang tinggal di New York. Untuk itu yang jadi fokus utamanya saat ini adalah menjaga keselamatan warga New York sambil terus memantau perkembangan situasi. Lalu kita beralih pemirsa ke slide selanjutnya, apa sih yang menjadi dampak serangan Amerika Serikat ke Venezuela bagi internasional? Serangan Amerika Serikat terhadap Venezuela dan penangkapan Presiden Nicolas Maduro memicu dampak internasional yang luas. Setidaknya ada 5 dampak utama yang kini menjadi sorotan global. Yang pertama adalah ketegangan geopolitik global meningkat. Langkah militer sepihak Amerika Serikat terhadap negara berdaulat memicu kekhawatiran akan adanya eskalasi dan presiden baru dalam hubungan internasional. Kemudian dampak yang kedua adalah polemik hukum internasional yang menguat. Sejumlah negara menilai tindakan ini berpotensi melanggar prinsip kedaulatan negara dan non-intervensi. Isu legalitas penangkapan kepala negara yang masih menjabat juga menjadi perdebatan yang hangat di forum internasional. Dampak yang ketiga adalah gejolak pasar energi global.
Venezuela, kita tahu merupakan salah satu pemilik cadangan minyak terbesar di dunia, di mana minyak saat ini kembali menjadi faktor risiko. Ketidakpastian keamanan dan pasokan memicu kegelisahan pasar energi internasional. Dan yang keempat adalah polarisasi sikap negara Amerika Latin dan juga sekutu Amerika Serikat. Sebagian pemerintah menyampaikan kecaman terhadap serangan Amerika Serikat, sementara negara yang bersekutu dengan Washington memilih sikap lebih hati-hati atau mungkin menahan diri. Kemudian dampak yang kelima adalah penolakan terhadap intervensi militer sepihak yang menguat di level global. China, Rusia, Iran secara terbuka mereka mengecam tindakan Amerika Serikat. Ketiganya menegaskan pentingnya menghormati kedaulatan negara dan hukum internasional. Ini sesuai dengan piagam PBB. Secara keseluruhan konflik Amerika Serikat dan Venezuela kini bukan lagi isu bilateral, melainkan telah menjadi ujian besar bagi tata hubungan internasional dan stabilitas global. Kita beralih pemirsa ke slide selanjutnya. Karena Venezuela yang terdampak, presidennya yang diculik ditangkap oleh Presiden Donald Trump, maka langsung ada pernyataan dari Wakil Presiden Venezuela yaitu Delcy Rodriguez. Ia menyatakan bahwa kami menuntut pembebasan segera Presiden Nicolas Maduro beserta istrinya Cilia Flores. Maduro adalah satu-satunya presiden Venezuela. Ini yang disebutkan oleh Rodriguez, wakil presiden dari Venezuela. Kemudian juga sejumlah langkah sudah dilakukan oleh wakil presiden, yaitu dirinya sudah melakukan rapat dengan Dewan Pertahanan. Hasil rapatnya menyatakan bahwa mereka mengaku siap untuk mempertahankan Venezuela dan juga menjaga sumber daya yang ada. Sumber daya yang ada salah satunya adalah minyak. Karena kita tahu salah satu yang disebutkan oleh Presiden Donald Trump adalah ia mengaku ingin mengambil alih dan juga ingin mencoba memimpin Venezuela. Sehingga mereka melakukan pengamanan di dalam negeri, mempertahankan kedaulatan negara Venezuela agar memang tidak diambil alih oleh pemerintah Amerika Serikat. Pemirsa, penangkapan Maduro oleh Amerika Serikat memicu eskalasi besar. Trump menyatakan akan mengambil alih kendali sementara Venezuela. Kita sama-sama pantau terus bagaimana perkembangan konflik ini dan tentu kita berharap ada jalan tengah terbaik demi perdamaian dunia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.